Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya di segmen Ulas Berita. Ada angin segar untuk perbaikan PAUD, SD, dan SMP di Blora tahun 2025 ini. Ini semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Blora. Ya pemirsa, di tahun 2025 ini pemerintah Kabupaten Blora telah menggelontorkan dana fantastis. Lebih dari 24 miliar rupiah khusus untuk revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah pertama. Ini adalah upaya besar dari pemerintah Kabupaten Blora di bidang pendidikan. Lantas, seperti apa dampak konkretnya dan bagaimana peningkatan fasilitas yang dirasakan langsung oleh siswa maupun guru, khususnya di SDN 1 Karangjati. Simak liputannya. Ini luar biasa. Komitmen pemerintah daerah dan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di Kabupaten Blora memasuki babak baru yang signifikan. Pada tahun anggaran 2025, total dana sebesar 24 miliar 560 juta 425.000 rupiah digelontorkan melalui alokasi fisik dana alokasi umum DAU APBD 2025 dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah 2025. Anggaran fantastis ini akan membiayai sebanyak 161 kegiatan pembangunan dan rehabilitasi yang tersebar di 16 kecamatan di seluruh Blora. Rincian alokasi dana pendidikan program ini menyasar berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD, hingga sekolah menengah pertama SMP. Berdasarkan data yang ada, pembagian alokasi kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut. PAUD dan kesetaraan, 12 lokasi dengan anggaran 1 miliar 880 juta rupiah. SD di 124 lokasi dengan total anggaran 18 miliar 186 juta 425 ribu rupiah dan SMP di 25 titik dengan total anggaran 4 miliar 494 juta rupiah. Total keseluruhan ada 161 kegiatan dengan anggaran 24 miliar 560 juta 425 ribu rupiah. Dana miliaran rupiah ini akan digunakan untuk serangkaian jenis kegiatan fisik yang sangat mendesak. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi total atau parsial ruang kelas, toilet, ruang kantor, serta ruang kepala sekolah KS atau tata usaha TU. Termasuk pembangunan sarana pendukung penting seperti musola atau tempat ibadah, ruang perpustakaan dan ruang UKS, unit kesehatan sekolah. Peningkatan fasilitas lingkungan sekolah termasuk pembangunan pagar dan pemasangan paving, serta pembangunan indoor untuk fasilitas olahraga di tingkat SMP. SD Karangjati 1 yang sempat viral akhirnya direhab. Dari ratusan sekolah yang menerima bantuan, terdapat satu nama yang menarik perhatian publik beberapa waktu lalu, yakni SD Negeri 1 Karangjati, Blora Kota. Sekolah ini sempat viral dan menjadi sorotan akibat kondisi bangunannya yang sangat memprihatinkan. Sekadar mengingatkan, kondisi gedung SD Negeri 1 Karangjati yang ironisnya berlokasi tepat di seberang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora sangatlah mengkhawatirkan. 2 ruang kelas di lantai 2 mengalami kerusakan parah dengan plafon ambrol, dan 1 ruangan lainnya harus disangga menggunakan bambu agar tidak runtuh. Sebuah pemandangan miris yang menunjukkan bahaya mengintai para siswa. Lebih memprihatinkan lagi, ruangan yang rusak tersebut masih harus digunakan untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM karena keterbatasan ruang. Bahkan, ruangan di sisi barat gedung sekolah yang dulunya berfungsi sebagai ruang kepala sekolah dan gudang gamelan kini telah menjadi sarang kelelawar, ditandai dengan bau kotoran yang menyengat dan ratusan kelelawar bergelantungan di langit-langit. Dengan jumlah siswa mencapai 86 anak, ruang-ruang kelas yang rusak parah itu masih digunakan oleh 23 siswa, menunjukkan betapa mendesaknya perbaikan.
Kabar baiknya, di tahun 2025, SD Karangjati 1 dipastikan akan mendapatkan alokasi perbaikan. Sekolah tersebut akan direhabilitasi dengan anggaran sebesar Rp92.656.000 untuk mengakhiri krisis darurat infrastruktur pendidikan yang mereka hadapi. Anggaran fantastis dari APBN untuk SDN 1 Klopo Dhuwur. Selain bantuan dari APBD dan Bangkeu Provinsi, kabar gembira juga datang dari SD Negeri 1 Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarjo. Sekolah ini mendapatkan dukungan penuh melalui pemerintah pusat melalui dana Inpres atau instruksi Presiden yang bersumber dari APBN. Anggaran sebesar Rp94.434.000 dialokasikan secara khusus untuk revitalisasi 7 ruang di sekolah dasar tersebut. Dana hampir Rp1 miliar ini akan memastikan bahwa SDN 1 Klopo Dhuwur memiliki fasilitas belajar yang modern dan layak, menunjang proses kegiatan belajar mengajar atau KBM yang lebih optimal. Menanggapi dukungan besar ini, pihak guru di SDN 1 Klopo Dhuwur menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan realisasi dana revitalisasi. Mereka berharap agar pembangunan ini dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang luas bagi masyarakat Klopo Dhuwur dan menunjang kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Semoga program peningkatan infrastruktur pendidikan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif, serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat Blora, serta mampu menunjang kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik. Amin. Tutup mereka. Jadi ini memang dana langsung dari pusat. Ya, dan ini modelnya revitalisasi. Jadi kami memang mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia yang sudah menjawab apa yang menjadi keinginan kami untuk gedung sekolah kami itu supaya lebih baik. Memang anak supaya menjadi baik memang harus belajar, dan itu pun ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, seperti salah satunya adalah ruang kelas yang memadai. Nah, itu bisa menjadikan anak lebih nyaman belajar, sehingga yang diharapkan anak benar-benar menjadi anak yang pandai dalam arti nanti dia menjadi dari intelijensinya dia juga bagus, dari sopan santunnya juga bagus. Pemirsa, dana lebih Rp24 miliar yang digelontorkan pemerintah Kabupaten Blora untuk merevitalisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah langkah yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar angka, melainkan investasi nyata demi masa depan anak bangsa. Dampak dari peningkatan fasilitas seperti yang kita lihat langsung di SDN 1 Karangjati, diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman, dan memacu kreativitas siswa serta kinerja guru. Tetaplah bersama kami di Ulas Berita berikutnya. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.